Oke. Halo, selamat sore, siang ke sore dari Portugal dan selamat Mhm. siang ke sore juga dari Belanda. Tepatnya di mana, Ci, kamu? Aku sekarang di Wageningen, harusnya aku di Texel Island, Hmm, tapi iya, pindahnya ke tapi ke Belanda sekarang, lagi di Belanda, Oke, nih Oci lagi di Eropa juga sekarang. Dan kita berdua mhm, lagi di semester akhir ngerjain tesis. Jadi tadi ngobrolin tesis gitu mhm, dikit. Nah, di mhm, sesi kali ini, jadi Ci, ini tuh episode 2. Karena episode mhm. satu tuh tadi barusan tapping bareng Darwin. Darwin dari DC Lit di digital media. Ah, Dan mhm, kali ini aku kedatangan teman aku satu angkatan dari MJMD 2019. mhm, mhm. Kita Yeay, pre bareng gitu guys. Kita ketemuan iya, juga. mmm. Jadi Oci juga aku kenal Oci. Suka jalan-jalan jadi aku suka ngikutin juga. Nah, Kok Oci banyak di malah. maritim ya, Ci ya? Gimana Iya, sih Ci aku bacanya, Ci? aku di aku di Marine Environment, Marine jurusannya, Environment. Oke, langsung aja ya kita Marine, dengerin. gitu. Oci bakal kenalin program dia. Oci dari Mhm, mana, programnya apa, namanya, terus berapa mhm, tahun, Ci, terus konsorsiumnya dan negaranya di mana aja, mobilitasnya tuh dari mana ke mana, kayak gitu. Coba dijelasin, Ci. mhm, mhm. Kalau aku tuh jurusannya Marine Environment, jadi di konsorsium aku tuh ada 4. Pertama dari Southampton yang UK, terus yang kedua itu dari Bordeaux yang di Perancis, semester 2 kemarin aku di Spanyol, terus semester 3 harusnya ke Liège. Tapi yang pathway yang UK itu tuh pathway, ada 3 pathway kita. Sama kan ya kalau di kakak juga ada beberapa pathway gitu kan, jadi beda-beda tiap, atau kakak satu pathway aja Satu di P2 jurusan? ya aku. Jadi kita Oh, satu barengan, hmm? pokoknya satu angkatan barengan, nggak milih kita Hmm? Cordoba, Portugal, Turki kayak gitu. Nggak bisa milih P2. Ya, jadi kamu Hmm, ada ya? iya, kalau aku tuh ada. Jadi pathway itu tergantung sama kejurusannya kita gitu. Kan aku marine environment tuh luas. Jadi Hmm. ada yang ke ranah fisikanya banget, ada yang ranah biologinya atau chemistry gitu. Nah, di program aku tuh lebih ke, kalau aku ambilnya lebih ke GIS, kayak mungkin fisikanya gitu loh, kayak mapping gitu kan. Jadi aku milih yang semester tiganya itu di Belgia. Tapi buat semester 2 itu memang kita se-cohort, se-cohort tuh artinya seangkatan, itu Iya. kumpul semuanya itu di Spain. Nah, karena apa, main konsorsiumnya tuh di Spain. Tapi yang buat pathway-nya itu tergantung sama ketika udah lolos masuk, kita sebelum itu, sebelum pendaftaran itu kan kita ngisi pathway yang mau diambil, terus sama di motivation letter tuh ngisi topik research apa yang mau diambil buat tesis gitu kan Kak, heeh, ya Kakak Hmm. juga kan. Nah, ya Ya, benar. dari situ tuh makanya pathway-nya ditentuin lagi sama konsorsium, kamu cocoknya di mana gitu-gitu sih Kak. Oh gitu. Mhm. Jadi boleh diulang lagi nggak, Ci? Kampusnya namanya apa? Misalkan di Spanyol apa? Terus di mana tadi? Kalau yang di kalau dari pathway aku ya, yang Hmm? semester 1 tuh aku di Bordeaux, Hmm? Université de Bordeaux itu di Bordeaux, France. Terus Hmm? habis itu yang UPVHU, itu panjang banget ya, pokoknya Escarias ke something itu university, heeh. Tapi itu ada di Spain, di Basque Country. Terus, yang ketiga itu aku di Liège, itu selatan dikit Belanda, makanya sekarang aku lagi di Belanda. Nah, Hmm? itu dia ada di Belgia gitu. Ya, kalau temanku satunya ada Mutia, dia ambil pathway yang ke Southampton karena dia lebih ke kayak kimia dan belajarnya tentang kayak ocean acidification, dan di sana labnya bagus, makanya dia ambil ke sana gitu loh. Oke, oke, oke. Berarti Mhm. tadi ada 3 pathway ya, Ci ya? Terus kamu Mhm pilih yang ke mhm. fisikanya gitu tadi. Mhm Nah, mhm. terus nih, aku mau tanya, Oci sendiri Mhm. sebelum daftar waktu itu, alasannya kenapa sih ngambil marine environment dan ngambil pathway yang sekarang diambil gitu? Apa bedanya sama yang pathway Mhm. lain misalkan kayak gitu? Oh ya, kenapa ambil marine environment, karena pertama background aku tuh oceanografi. Jadi aku S1-nya dulu di Undip, oceanografi. Terus, sebenarnya dulu tuh aku tuh, lebih ke background-nya tuh renewable energy gitu, Kak, heeh. Nah, karena di renewable energy ada juga program, REM namanya, renewable energy, yang ada eee, di Spanyol juga. Cuman aku nggak diterima sama mereka,
dikasih tahu kalau karena background studi aku tuh dari oceanografi, mereka butuhnya dari mesin sama elektro. Nah, walaupun aku ada pengalaman sebelumnya di situ, tapi nggak cocok jurusannya gitu. Akhirnya mereka nyaranin aku buat kamu coba aja Mer. 3 hari sebelum penutupan Mer, itu aku langsung bikin semua motlet gitu loh Kak. Iya, Jadi wow. habis itu alhamdulillahnya malah diterimanya di Mer ini gitu. Padahal aku kira kan oh Mer ini mungkin biologi banget ya Kak, tapi ternyata di Marine Environment ini banyak banget kayak punya Kakak kan juga interdisipliner kan. Jadi kayak banyak banget apa Iya. jurusan-jurusannya gitu. Jadi enaknya di sini ternyata selain apa aku belajar tentang lebih ngedalam tentang GIS-nya, tapi aku juga dikasih pilihan buat belajar lebih juga terkait sama apa sih namanya, biologinya, ekologinya gitu. Jadi malah dapat wawasan yang agak lebih tahu gitu, luas gitu sih, Kak. Iya benar. Mhm. Jadi kayak kata Oci nih ya, banyak tuh teman-teman aku Ci bilang tanya juga, kok lo ngambil Erasmus Mundus kan itu kayak Mhm. spesifik banget gitu. Mhm. Tapi kayak kata Oci tadi meskipun dia spesifik, oke dia bilang kayak program aku bilang early Mhm. childhood. Tapi itu Mhm. cross disciplinary banget yang dipelajarin Mhm. kayak kata Oci Mhm. ternyata nggak cuma yang fisika banget, ada juga biologinya dan ada juga hal-hal yang Mhm. membuat kita tuh jadi lebih holistik gitu ya Ci ya. Jadi Iya kayak iya, bener memperkuat bener. gitu. Mhm Dan mhm mhm. dan itu sih seru banget. Waktu itu ini nggak, Ci, kan kamu tuh kayak kuliah pas sesuai banget pathway dan ke kampus yang mungkin pas banget kayak teman kamu kan di lab yang emang Mhm. bagus banget. Mhm. Kalau Mhm menurut mhm. kamu sendiri, apa sih keuntungan yang kamu dapat kayak kalau aku misalnya aku ngerasa kayak misalkan kayak Mhm. ada satu course gitu aku intercultural Mhm. education. Nah, di situ Mhm. ada teoris, ada yang bikin teori namanya Michael Byram. Itu yang terkenal banget. Nah, ternyata Mhm. karena karena kuliah di Eropa dan bisa Mhm. akses ke mereka, aku didatengin dia langsung loh dosen tamunya. Jadi kayak Mhm. wow gitu. Nah, kalau kamu sendiri punya Mhm. nggak pengalaman kayak wah keren banget nih Mhm. ternyata aku untung banget kuliah di sini aku bisa explore ini atau Mhm. perks apa nih yang paling kamu rasain banget gitu? Mhm. Nah, pertama sih kalau yang aku rasain lab-nya beda banget sih. Apalagi aku marine ya, Kak. Jadi kayak, mulai dari peralatan kemarin pas aku di Bordeaux tuh aku ambil sampling plankton, ambil sampling buat itu bener-bener naik di kapal, terus, batimetrinya bagus mereka, terus mereka tuh di sini kan ada ESA. ESA tuh kayak, European Satellite Agency gitu, kayak NASA gitu ya, Kak. Wah, Jadi di oke. sini tuh deket banget sama itu dan dosen aku tuh emang apa, orang di baliknya itu loh gitu. Jadi kayak yang di Liège ini, mereka malah yang, ngebikin suatu software buat ngoreksi, petanya, apa, buat altimetrinya sama buat temperatur klorofilnya gitu, pakai, metode dosen aku gitu loh. Jadi mereka bikin software-nya, ternyata maksudnya kalau di Indonesia kan kita taunya cuman ambil, data satelit terus ya udah kita pakai aja. Di sini tuh ternyata aku belajar banyak banget gimana caranya data yang aku dapat itu nggak langsung diolah gitu. Ternyata harus ada analisisnya, terus, kita cek juga datanya itu relevan atau enggak gitu. Jadi kerasa banget sih dari cara ngajarnya juga, terus ini enggak sih, Kak, apalagi Kakak tiap, pindah negara tuh dosennya tuh aksennya tuh beda-beda, berubah-ubah gitu. Apalagi yang France aku kerasa banget. Jadi Iya, kayak ya heeh, tipikalnya gitu kan. Jadi kayak jadi belajar juga sama, bahasanya mereka, aksennya mereka, sama yang terpenting sih dosen sini tuh nggak nge-judging banget sama, eee, lebih seneng kalau kita tuh berproses sama berproses. petanya. Iya bener nggak sih, Kak? Jadi kalau Dapat hal yang sama mhm. sama kamu sama Darwin tadi juga bilang gitu, Jadi berproses. pernah tuh dulu tuh aku, nggak ngerti kan soal ujian, padahal aku tuh tanya soal gitu, ini maksudnya apa ya, sama beliau malah dijelasin dan itu email aja langsung dijawabnya cepat banget sama mereka. Atau aku, apalagi di masa kemarin lockdown yang Spain yang bener-bener Kakak juga ngerasain kan lockdown Mhm. pertama kali tuh bener-bener awal kita dari in situ class ke, internet, terus, pelajarannya udah mulai agak-agak susah, terus cara ngajar dosennya juga berubah kan. Jadi Iya. mereka tuh, apa, willing to help gitu loh, langsung cepet kalau misalnya kita ngemail nggak ngerti pelajaran ini, langsung dijawab gitu. Mhm Jadi mhm. baik banget sih, cara profesional sih menurutku, Iya. Mhm mhm mhm. heeh, mengajarnya gitu. Jadi jadi aku confirm banget nih sama yang kata Mhm. Oci tadi. Karena Mhm. berhubung kita tuh kuliah di negara Eropa yang bahasa Mhm. Eropanya tuh
kental banget juga, mereka nggak yang Mhm kayak kata Oci tadi di Prancis, mhm. Prancisnya ini banget ya, Ci, ya. Aku ya di Spanyol, jadi kayak Mhm kita pasti aku sama Oci, terus tadi Darwin mhm juga, pasti setiap mau pindah negara, kita tuh kayak yang, gue mhm harus seenggaknya bisa nih ngomong apa terima kasih, please, kayak gitu kan ya. mhm mhm. Pakai Iya iya. bahasa Perancis atau Spanyol gitu. Bener. Dan itu challenge tapi juga seru gitu kita ngerasainnya ya. Iya bener. Iya bener banget. Kamu udah berapa negara nih, Ci? Ini kayak Perancis, Eee, Belanda, udah ini berapa kali mobilitas kamu? kal baru 3 sih sebenarnya. Harusnya ke Belgia. Dari kemarin aku pengen ke Belgia terus kan, tapi ya itu Belgia tuh agak-agak strict banget daripada kemarin pas aku dari Spanyol ke Belanda. Jadi ya itu, aku Iya. mending stay di Belanda sekalian supervisor aku kan di sini ya, Kak. Jadi kemarin sekalian ngurus visa itu. Jadi ya udah di sini dulu. Kalau Kakak udah berapa negara berarti ya? Iya, aku juga baru 2 jadinya Spanyol Mhm sama Portugal. Harusnya kan pindah ke Turki. mhm Tapi mhm disarankan buat nggak pindah dulu yang kataku itu karena di sana mhm tidak sekondusif di sini. Jadi mhm dan kelas pun harusnya harusnya tuh Maret aku tatap muka di Turki itu kelas, tapi mhm nggak mhm jadi semuanya jadi online lagi karena kayak mhm. second wave kan ya juga. Iya bener bener bener. Tapi semoga Maret enggak sih. Iya, Maksudnya berarti Kakak kalau di aku namanya Viva yang buat tesis terakhir, di sidang terakhirnya gitu. iya sama Kakak sidang terakhirnya di Turki atau balik di lagi ke Turki. Jadi udah bilang kemarin mhm dosen bilang kita mhm sidang di Juli di Turki. Ya, aku deg-degan mhm. udah. Cepat banget ya. Iya bener 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 banget. Padahal baru Sidang, masuk kemarin kan. iya, kamu sidang di mana nanti? Aku di Spanyol besok dan itu tuh kayaknya rencana kayak sidangnya karena punya aku tuh konsorsiumnya cukup lama ya Kak, kayak 15 tahun, udah lebih 15 tahun. Wow. Jadi mau dibikin besok tuh puncaknya kayak lustrumnya gitu loh. Ya. Jadi besok agak semoga aja sih, maksudnya pas aku sidang itu kan berarti tamunya makin banyak gitu. Open Maksudnya defense. nggak apa-apa sih in situ, soalnya Iya, dari situ kan bisa ketemu teman-teman kan, soalnya iya, kangen seru. juga sih, heeh, Mm, mm, sama mm, mm. teman-teman secohort. Bisa nanti aku mau main ke Spanyol. Oke deh, Mhm. nanti kita cerita-cerita. Kita lanjut nih ya pertanyaannya. Hmm? Teman-teman tuh suka bingung gitu. Ada yang nanya ke Hmm? aku misalkan, pendaftarannya tuh tanggal berapa aja sih Kak? Oh, kamu tergantung karena tapi Hmm? biasanya tuh antara Oktober sampai Januari. Nah, Hmm? kalau buat programnya Oci sendiri itu dari mulai kapan sih Ci bukanya sih? Terus tutupnya kapan? Eee, mhm. Nah, aku tuh kemarin tuh kaum terlambat, Mbak. Jadi April tuh kayaknya aku April deh, Mbak. Ini aku sambil cek ya. Kayaknya aku April itu pendaftaran. Terus, jadi di IMJMD itu tuh ada kalau di Kakak ada website-nya juga buat ngirim-ngirim dokumen nggak? Iya, jadi kayak masing-masing kita Mhm. punya website gitu guys ya. Iya heeh. Iya iya bener, makanya setiap kan aku juga bikin YouTube tuh, Kak, Iya. karena banyak banget yang nanya gimana caranya nyampe aku liatin website-nya gitu. Karena menurut aku iya nggak sih, Kak, sama nggak sih modelnya? Jadi CV-nya juga CV Europass, Iya, terus iya, habis Pak. itu motivation letter juga Kakak satu halaman juga nggak? Eh, Satu hingga pakai 2. kata 750 kata. Oh iya, heeh, berarti sama kan. Aku juga, ininya juga dikit, motivation letter-nya. Terus, di website itu ada yang self funded, ada yang Scholarship. buat yang heeh, buat yang kita awardee gitu dan itu beda-beda. Kalau di aku tuh buat pendaftaran pertama itu sekitar sampai Maret 15, tanggal 15 Hmm. setiap tahunnya. Terus, Bukannya mulai? habis bukanya tuh Januarian, Desember Desember hingga Oke. Maret, sorry, heeh, Desember, terus habis itu Maret, sekitar Maret tuh udah dikasih tahu, saya tuh masuk listnya main list kah atau di mana, ya gitu Iya. kan. Terus di situ Kakak dikasih tahu, ranking sama ini nggak, apa sih Iya, namanya, nilainya berapa gitu? iya kan semuanya Mhm, orang tahu jadinya. iya bener, dan pokoknya di atas 800 itu lolos kan? Kalau aku Punya langsung Kakak juga? langsung ranking. Jadi kayak Mhm eh, dia ada dokumen satu sampai mhm 20 dia tulisannya main list. Nanti mhm di bawah ada judulnya reverse list kayak gitu-gitu. mhm Tapi dikasih ranking 1 sampai 22 itu yang masuk mhm main list, keterima beasiswa kan. mhm Sisanya itu reserve reserve list. Jadi misalkan yang di mhm beasiswa ngambil, yang ini naik. mhm Kamu gitu nggak? Tapi pakai mhm. skor ya? Aku langsung pakai skor. Jadi tapi dikasih tahu siapa yang reserve, siapa yang udah di ini Main. ranking gitu, sedunia gitu kan. Jadi Mm. per ini ambil dua-dua gitu. Nah, waktu itu tuh, setahuku, punyaku, aku dapat
berapa ya, 900-an gitu. Pokoknya batasnya tuh 800-an. Mhm. Jadi dikasih tahu kenapa nggak lolos gitu. Terus, mulai, April itu final acceptance, terus Juli udah mulai enrollment deadline-nya buat apa tuh namanya, tanda tangan kontrak beasiswanya, sama dikirim dokumen-dokumennya langsung dari Eropa ke Indonesia gitu dulu. Oh, Punya oke. Kakak juga? Punya aku, Sofile. Hmm? Jadi waktu itu aku tahapannya juga sama kayak kamu, bukannya di Oktober, Hmm? tutupnya Hmm? di Februari, Hmm? pengumuman kayak semua list itu tadi di Maret, terus Hmm? nanti, oh kamu menerima atau tidak, itu di Hmm? finalnya di April ya, April, Mei. April, Mei, Jadi sama. orang-orang yang ada di reserve list atau ada Hmm? kemungkinan apa berubah, itu nanti di Mei. Jadi ada Hmm? final, dokumen final gitu. Terus nanti Hmm. diurus-urus dokumennya. Nah, berarti Ci, boleh diulang lagi nih berarti. Tadi dokumennya apa aja yang kamu perlu? Kalau aku tuh ada motivation letter, terus habis itu ada tu TOEFL atau IELTS. Hmm. Nah, Berapa tuh eee, minimal kalau di program kamu? kalau di aku 6,5 Kak, kalau buat IELTS-nya. Overall ya? Punya Apa Kakak berapa? sama 6,5? Oh, Ada sama 6,5. minimal rating nggak? Ada kan minimal rating 6 atau 5 gitu. Oh, enggak, yang penting overall 6. Oke, 6. Heeh, Aku terus habis itu, eee, oh ada ini, kayak bikin surat dari Dukcapil kalau aku tuh masih tinggalnya di Indonesia, bukan di Eropa. Mhm. sama. Kakak juga ada itu resident, terus, apalagi ya, oh sama dari dosen itu reference letter, Hmm, sama, bikin kayak ngisi proposal apa yang mau ditulis. Tapi itu dimasukin di dokumennya sih, maksudnya nggak secara rinci rinci metode kayak gitu dan oke. lain-lain. Mhm. Berarti itu di tahap saat. Jadi kalau di Erasmus itu ya Mhm, teman-teman, jadi ada mhm, tahap ngisi formulir itu kayak yang kata Oci tadi. Di mhm, website nanti ada ngisi formulir itu siapin dokumen. Tahap 2 mhm, ada interview, ada yang enggak. Tahap 3 nanti mhm, pengumuman dan proses tadi menerima atau tidak. Nah, Ci di mhm. program kamu ada interview nggak, Ci, prosesnya? Nah, programku tuh nggak ada interview, Kak. Jadi udah langsung submit, terus dibikin ranking, terus aku juga tadinya kan sekitar habis April tuh udah dikasih tahu main list-nya siapa. Aku kira bakalan ada siap-siap tuh udah mau Hmm. wawancara. Ternyata nggak ada wawancara. Punya Kakak ada wawancara berarti? Nah, di punyaku tuh waktu di website bilangnya Hmm? tahap 1 dokumen, tahap 2 nanti pengumuman Maret siapa aja, Hmm? nanti ada wawancara Hmm? kan. Tapi ternyata nggak ada. Aku nggak tahu ya, Hmm? mungkin aku nggak kena wawancara atau semua nggak kena gitu, tapi nggak ada Hmm? wawancara. Nah, di Hmm? batch kedua ada wawancara kayak gitu. Maksudnya ada Hmm? beberapa ada yang enggak, berarti ya kayak programku berarti aku juga nggak kena wawancara gitu. Iya, programku yang maksudnya yang tahun 2020 juga anak-anak ini juga nggak kena wawancara. Kayaknya tergantung mungkin ya, Kak. Iya, tergantung ada Heeh. yang punya, ada yang enggak. Iya sih. Oke. Nih, besaran beasiswa nih. Tadi kalau aku tuh besar kayaknya sih sama ya, tapi kita kita tanya Hmm. juga ke Oci ya, kali aja Hmm. beda Hmm. kan. Hmm. Kalau aku tuh per bulan kita semua udah di cover tuition fee per bulan, Hmm. juga dapat uang saku 1.000 euro, dan tiap tahun itu ada 3.000 euro kita dapat buat transport dan Hmm. installation, itu 1.000 euro di awal banget. Kalau kamu Hmm. sama nggak, Ci? Segitu? Sama kok. Tapi di installation di awal travel loans lumayan dapat Kakak 3 ribuan nggak sih? Iya, sama berarti. Sama, iya, 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 berarti sama. Terus hampir tiap tahun juga kan dapat segituan. iya, tiap kan cuma 2 tahun kita, Ci, kayak tiap tahun tuh kayak Iya, wah. iya. Ya kan berharap Iya, dapat bener. lagi. Oke, Benar-benar. jadi ya sama berarti guys ya, semua sama. Hmm. Besaran beasiswanya Erasmus Mundus Join Master Degree itu sama. Kebetulan aku Hmm. sama Oci deket kan, negaranya Spanyol, Belanda. Nah, nanti deh kita cari Hmm. temen yang dari Skandinavia berapa besarannya, yang mungkin akan beda, kita tak tahu. Nah, itu kan kemarin aku juga nanya ini Kak, jadi di tempat Kakak, buat semester 4 itu cari supervisor boleh di luar dari ya, konsorsium nggak? Nah, kemarin itu Atau didiskusiin bareng gitu. Jadi, hmm? dalam artian bukan supervisor, jadinya kayak partner riset aja sih. Kita juga punya partner Hmm. partner gitu kan ya, yang bukan Hmm. universitas. Nah, kita bisa, Hmm. tapi tetap tetap ketika Hmm. supervisor itu harus dari program apa kan, Cordoba, Hmm. Universitas Cordoba, Hmm. IPL, dan ini. Harus dari mereka bertiga. Kalau kamu bisa? Oh. Nah, kalau aku tuh bisa di luar, jadi nggak harus dari dosen yang di konsorsium aku. Nah, makanya kemarin semester
3-an aku mulai cari buat supervisor di luar dari konsorsium. Aku beberapa dapat yang dari Norwegia, sama yang Belanda ini, sama ada juga yang di Prancis. Cuman aku ambil yang di Belanda karena awalnya tertarik banget tuh Kak mau ke Scandinavian country gitu. Ternyata tetap dikasih 1.000 euro, tapi living cost di sana mahal. Jadi Iya, 1.000 euro itu nggak. nggak cukup buat di situ. Jadi ya itu sih. Kayaknya menurut Oh, aku buat Erasmus Mundus tuh kan dari EU ya. Kayaknya sama semua Kak, 1.000 gitu. oke oke Kan, oke. Nih, udah nih. Tadi kan aku udah sedikit-sedikit udah spill tuh kita berdua tentang kegiatan yang bisa kita lakuin di tengah-tengah ya. Jadi ada Iya. lab-nya ternyata keren banget. Terus kalau ada field trip, ada magang-magang gitu. Nih pertanyaan Iya selanjutnya benar. nih terkait banget nih, Ci. Hmm? Abis Erasmus, itu Hmm? bisa ngapain sih? Atau di tengah-tengah program itu Hmm? adakah kegiatan selain belajar gitu? Misalkan Hmm? magangnya gimana Hmm? atau kayak gimana, mulai dari kapan magangnya gitu. Hmm? Boleh nih di-share, Ci. Kalau di program. Eh, Kalau di program aku tuh sebenarnya tuh kalau nggak ada lockdown ya Kak, kalau nggak ada lockdown itu tuh semester kemarin yang di Spanyol dibolehin buat internship di luar. Nah, tapi berhubung lockdown kemarin aku internshipnya ya kayak ala-ala internship gitu sih, sama labnya di tempat aku uh, kayak nge-dissection buat burung cari plastik kayak gitu. Cuman habis itu si supervisor labku tuh temennya kena corona, jadi langsung ditutup magangnya. Akhirnya ya udah semester 2 kemarin aku nggak yang full internship. Tapi aku pakai, maksudnya program Erasmus ini cukup dikenal gitu loh Kak. Jadi kayak beberapa kali aku nyoba buat apply conference sama ikut summer program kemarin, harusnya di Jerman, tapi karena corona juga diganti, semoga aja tahun ini jadi. Itu tuh nge, nge, dari karena aku bilang aku student of Erasmus Mundus, jadi mereka menerima aku buat ikut summer itu sama acara yang menurut aku lumayan gitu. Terus di sela-sela itu juga sekarang aku coba buat internship di EMA Kak. Kakak join nggak? Oh iya, aku Erasmus tahu. Mundus. Aku Ya, bagian apa? Erasmus. Aku pernah daftar, cuman aku lupa. Tapi kamu bagian apa? Iya, aku ini sekarang di timnya Kak Pavlo. Kak Pavlo. Apa sih kayak Aku di bacanya. bagian research gitu, research innovation buat EMA. Jadi menurutku EMA tuh bagus banget kan, karena Ya. setelah kita nanti lulus Erasmus Mundus itu kita dikasih kesempatan lagi nih buat ngadain suatu project, dan itu tuh skalanya menurut aku gede gitu. Boleh apa tuh namanya? Aku liatin project-projectnya juga di developing country. Jadi nggak cuma di negara kita, tapi juga bisa di EU atau di negara manapun gitu sih Kak. Ya Kalau guys, Kakak jadi dulu daftar apa yang emang? aku udah aku lupa deh, jangan-jangan gue nggak follow up ya. Kayaknya di public relation gitu, tapi lupa aku. Jadi ya bener guys. Jadi tadi bisa ikutan EMA. EMA itu kepanjangannya Erasmus Mundus Association ya, Ci ya. Iya benar banget. Jadi Iya. alumni, itu isinya alumni mahasiswa yang sekarang juga yang Mm-mm. ikutan Erasmus Mundus join master degree atau Erasmus Plus, program Erasmus Plus intinya ya, Ci ya, bisa ikutan Oh itu. iya benar-benar Erasmus Plus. Yang S1 ya Kak ya. Ya, itu di EMA. Mm-mm. Itu kalian juga bisa ikutan itu. Banyak. Jadi tadi kayak kata Oci juga bisa magang di tengah-tengah semester. Mm-mm. Aku juga magang. Jadi kalau aku ikutan Mm-mm. riset dosen gitu, Ci. Oh iya, banyak juga yang ikut. Kalian juga bisa ikutan riset dosen. Mm-mm. Dan Iya. sustain kegiatannya tuh kayak Mm. kata Oci tadi, Mm. setelah program pun kalian bisa tetap ikutan program itu. Tapi Mm. kalau emang non profit kan ya, Ci ya? Iya, kalau Enma non profit sih. Cuman nggak tahu ya, kayak menurut aku kayak organisasi, pengen nyoba aja sih organisasi yang sekelas EMA tuh kayak gimana gitu. Benar benar benar. Buat apalagi networkingnya kan, Kak. Iya. Jadi uh, tapi ini juga ya, maksudnya kakak kan nggak, aku curious aja sih, kakak kan ini masih masih kuliah nih, terus bisa publish paper tuh loh kak. Nah itu papernya itu kakak atas namanya tuh kampus yang mana? Karena aku juga tertarik kayak gitu, tapi abis itu, iya aku afiliasinya tuh masuknya kalau mau publish jurnal kayak gitu afiliasinya
universitasnya yang mana gitu. Walaupun aku udah tanya sama konsorsiumku, tapi bapaknya bilang, "Ya udah kamu pilih aja satu." Cuman ya gitu sih. Kalau dari Kakak gimana? Kebetulan kemarin kalau publish Mhm. chapter, kan itu yang nawarin dosen di Mhm Spanyol. mhm. Tapi, Mhm. kita dinulisnya IMGMD Petal, Oh harus gitu, mhm. adil gitu, IMGMD Petal. Mmm. Jadi semuanya masuk. Mhm Nah, mhm. kalau di jurnal-jurnal internasional, kayak yang di Mhm. Scopus, biasanya aku masukin itu tugas kuliah di afiliasi mana sih? Oh, aku waktu itu ngerjainnya waktu di Cordoba. Jadi aku tulis Universidad de Cordoba, kayak gitu Mhm biasanya. mhm. Atau lagi Gitu, itu mhm. papernya semester 3 di Portugal gitu. Nanti aku tulisnya Mhm mhm. IPL, Lisbon. Mmm, mhm mhm. Mungkin kamu bisa lihat gitu. Kamu kerjanya di mana, jadi itu yang kamu Mhm. keluarin. Iya sih, bener 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 banget. Atau paling Bener. mudah main konsorsium sih kadang. Iya iya, main konsorsium tuh. Yang ini ya, yang kayak, ketuanya dari konsorsium itu ya? Iya, benar. Mhm Kayak mhm. gitu biasanya. Nih, tadi kayaknya tinggal satu pertanyaan lagi deh, Ci. Apa? Mhm. Eh, Tadi kan udah dijelasin sama Oci Mhm nih tentang persyaratan dan hal-hal lain. mhm. Coba Ci share mungkin tips dari kamu buat daftar kayak gimana biar hal apa sih yang perlu diperhatikan misalkan kayak oke motivation letter atau grade kah atau Mhm pengalaman bekerja gimana kalau mhm beda jurusan cross major mhm. gitu-gitu. Kalau menurutku pertama, balik lagi sih passion-nya dulu. Kalau misalnya kalian maksudnya, eee, ya semuanya pasti udah ngalamin ya kayak masuk kuliah tuh gampang, tapi di dalamnya itu yang kitanya suka apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya kalian, coba beasiswa Erasmus dan kalian emang bener-bener suka sama pelajaran ini, dan mestinya kalian bakalan bikin letter itu yang bagus, terus habis itu, dokumennya juga disiapin terbaik juga kan kalau misalnya kalian bener-bener suka. Jadi balik lagi sih passion kalian apa, pengennya apa, dan visi misi kalian ke depannya tuh apa. Karena di motivation letter kan juga kasih tahu ya. Kalau aku ya, aku ngasih tahu kayak, jangka pendek aku mau ngapain, jangka panjang mau ngapain, dan, aku relate-in buat EU sama yang balik lagi pengalamanku kemarin di Indo apa gitu. Jadi menurut aku balik lagi sih, dimantepin lagi niatnya buat sekolahnya itu apa gitu sih. Mhm. Mantap, benar. Mhm. Karena kuliah 2 tahun Mhm. dengan program yang imersif kayak kata kita tadi, Mhm. enggak single disciplinary, bisa aku Mhm. aja bisa jadi kayak medical gitu di psikologi, terapi. Oh iya? Heeh. Iya, Iya bener aku bener. cukup Heeh. struggle sih kayak aku Mhm. pendidikan tapi nggak belajar psikologi banget gitu. Nah, apalagi Mhm kayak kata Oci juga belajar fisika, biologi dan bisa jadi cross major mhm. yang lain. Iya Itu bener perlu banget. niat yang kuat Mhm banget di awal mhm gitu. mhm Karena 2 mhm tahun dan pindah-pindah negara, kamu ngerasain nggak sih, Ci, misalkan kayak, oh dari Belanda nih kayak mhm. kira-kira gimana ya nilai gue bisa dapat segini kalau di Iya Belanda bener. kan beda nih sama Spanyol, nulisnya Iya kayak bener bener. iya nggak sih? Iya iya, aku ngerasain juga. Jadi waktu, semester awal tuh kan Mhm, biasalah kayak masih masih ini banget kan, pokoknya harus nilai bagus, mhm. pengen nilai cum laude gitu. Tapi ke sini-sini juga, ah ya udahlah lulus aja udah Sumpah. alhamdulillah gitu. Iya bener banget, karena survive-nya itu tuh susah. Ya bukan susah ya, kayak cara, udah ngerasain exam-nya itu semepet itu, terus bahasanya beda-beda kan, terus culture-nya ngajarnya juga beda. Waktu di Perancis itu aku writing Mhm, dan itu juga lagi sibuk-sibuknya ngurusin dokumen buat, resident permit, itu mhm. kan, Kak, Iya. sama cari akomodasi, ya Allah itu kayak udah capek ulangan, terus dikasih capek yang lain gitu. Tapi itu tantangan sih, kayak serunya di Erasmus Mundus, di balik kita sering Iya. main-main gitu, tapi di balik itu juga kita belajar gimana survive di sini. Terus semester 2 itu corona, tiba-tiba lockdown kayak ini kan kita juga nggak tahu. Terus, First time experience assessment banget corona. heeh, iya bener, assessment dari jadi habis corona itu karena corona, dosen aku tuh ngasih tugas banyak banget gitu loh Mbak, hampir setiap setiap hari ada gitu. Jadi corona makin stres, ditambahin tugas gitu. Tapi seru juga sih. Terus semester 3 ini jadinya oral, jadi, exam-nya tuh oral tatap muka tapi internet gitu. Iya, Mhm. jadi kerasa banget sih kalau misalnya kalian nggak prepare sama, niat dari awalnya, sekolah buat apa gitu, emang harus siapin sih, Kak, mhm.
Ya, Bener. Udah nih, kayaknya pertanyaan tuh udah, aku mau tanya nih, terakhir banget, ya Allah dari tadi terakhir ya. Kamu seprogram berapa orang, Ci, dari Indonesia? Kan kalau aku, kayaknya aku denger-dengar itu 2 orang maksimal ya dari setiap negara. Kalau kamu gimana? Kalau aku yang tahun aku itu tuh ada 2, satunya Mutia dari IPB. Nah, tapi yang tahun di bawah aku 2020 itu kita ada 3 dari Indonesia. Wow. Ya, jadi sebenarnya tuh kayaknya sampai 3 deh maksimal, karena tahun kemarin tuh temanku yang dari India ada 3. Terus tahun sekarang ada 3 yang dari Indonesianya gitu. Dan ini buat teman-teman, semoga kalian daftar aja Erasmus, karena kalau misalnya udah ada awardee yang lolos, kemungkinan yang di-pick dari negara itu juga ada lagi gitu. Kayak punya kakak kan petal tuh, masih kemungkinan lanjutannya adik kelasnya ada lagi gitu. Jadi gitu sih. Kalau punya kakak gimana? Kita dua orang, tahun aku 2 orang, cewek cowok. Jadi secara gender dia mereka equal juga gitu ngelihatnya kali ya. Iya benar. Rankingnya mirip-mirip. Iya. Tapi iya Mbak, kan dikasih tahu di pas waktu pendaftaran tuh emang cewek di di iniin lebihin buat lolos kan. Diberi kesempatan lebih buat lolos gitu. Ya, jadi beberapa program punya kayak prioritas gitu ya, misalkan harus gender equality gitu juga ada. Dan di tahun depan ada temanku dari negara dia itu 3 orang juga, Ci. Dari tahun ini cuma 2, tahun depan 3. Seru. Ya. Terus kakak dari Brexit ini ada dampak gitu nggak signifikan dari konsorsiumnya? Nah, kita tuh sebenarnya ada kerjasama gitu sama UNIF di UK, tapi jadi nggak bisa, maksudnya ya secara mobilitas ke sananya tuh tidak diurus gitu, maksudnya harusnya bisa ke sana dengan mudah, jadinya sekarang kita cuma ada kayak dosen tamu aja gitu, nggak bisa mahasiswanya ikutan kegiatan apa gitu di sana gitu sih. Kamu berasa nggak sih? Nggak ada? Iya, aku berasa juga sih kayak apa tuh namanya yang dari UK. Apalagi kan programku yang pathway-nya kan semester 4-nya ada yang di UK sama semester 1-nya ada yang di UK. Cuman kayaknya sih mereka jadi kalau di Erasmus aku dengar-dengar harus salah satu main university-nya tuh ada yang di top university gitu loh, Kak. Iya nggak sih? Nah, salah satunya tuh punya aku tuh yang di UK itu tuh sebenarnya kayak nomor satunya buat di bidang oceanografi, kayak bidang kelautan yang fisika gitu. Cuman nggak tahu nih, kayaknya mereka mau coba buat cari university lain buat kerjasama mungkin ya. Aku juga kurang tahu. Tapi seru nggak sih Kak? Dari Kakak sendiri, Apa? dari program ini yang hampir selesai, menurut Kakak seru nggak sih 2 tahun terus pindah-pindah gitu? Serunya itu pindah-pindah tadi juga ya, karena dinamika adaptasi ke academic life, kayak ngadepin, oh kira-kira dosennya kayak gimana ya, kayak gitu-gitu kan, kayak bahasa, dan juga kayak lo lagi assessment, pernah ada satu mata kuliah tuh inti banget, jadi kayak why play matters, itu terapi, dan dosennya tuh komponennya 3, ada dosen dari Polandia, Inggris, dan dari Portugal. Kan tentunya beda tuh, mereka ekspektasinya beda, cara ngajarnya beda, dan itu harus kayak, kita harus kayak, oke, gue harus lihat mereka sebagai satu paket mata kuliah tertentu, tapi juga harus ngelihat nih kalau nge-address dosen yang ini kayak gimana, tugasnya kayak gitu-gitu. Iya, bener-bener. Iya. Kesempatan risetnya sih ya, seru banget ya, Ci ya. Iya, bener-bener. Sama menurut Kakak nih, nilai penting gak sih? Aku cuman pengen nanya aja sih. Nilai, aku tuh semester 1 ya masih kayak gitu, maksudnya apalagi kalau dosen ngiming-ngimingin gini ya, kan kalau di Spanyol tuh 10 maksimal tuh, dia bilang gini, buat paper yang nilainya 9 ke atas, itu baru boleh ikut publish gitu, itu paling sih. Siapin banget ya. Wow. Tapi abis itu aku kesini-sini, oke lah, yang penting aku belajar sesuatu dari apa. Yang Iya, penting lulus bener-bener. passing grade-nya gitu. Bener banget. Karena di semester 1 punya aku tuh dulu ada ini Kak, pokoknya ada temanku yang retake gitu. Terus mereka dapat peringatan gitu dari konsorsium. Siapa yang retake itu kemungkinan beasiswa dicabut gitu. Kalau di tempat Kakak ada kayak gitu? Enggak, kita ya ada juga sih di kontrak kayak gitu, cuman pada kenyataannya kita sangat dibantu gitu ketika retake, ketika nilai jelek, dibantu buat kesempatan kedua gitu.
Tapi alhamdulillah aku enggak. Ngeri, tapi ngeri sih. Iya bener, Orang bener aku banget. juga. Aku kalau perform itu perform well kalau bisa ya. Orangnya tuh Iya bener. kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau udah stres banget ya udahlah, yang penting dari something I learn gitu dari Iya apalagi bener. yang tadi yang cross sama medical terapi, hal baru buat aku. Proses. Iya bener. Kalau kata Oci benar, proses itu yang sangat dilihat. Iya. Ya kan? Iya bener. Terus ini kesempatan, pokoknya kalau udah masukin Erasmus Mundus aja, nggak tahu kenapa kalau apply suatu acara atau apply kayak aku ini internship di NIOS, salah satu labnya gitu, agak dilihat gitu loh, kayak di notice gitu sama mereka gitu. Kakak juga ngerasa gitu nggak sih? Kayak, Iya, ada satu conference di Glasgow, harusnya aku datang kemarin di Agustus. European Conference on Education itu juga bergengsi. Dan kayaknya mungkin karena aku anak Erasmus juga ya, hidup jadi agak lebih mudah gitu dilihat gitu. Iya bener. Bener. Berarti nggak berpengaruh dari Brexit ya, meskipun Brexit tapi mereka tetap ngelihat kita sebagai Kayaknya sih. Iya bener banget. paperwork, visa juga jadi lebih mudah bikin apa-apa. Oh, anak Iya, Erasmus. iya. Iya bener. Terus ada ESN, Kak. Kakak ikut juga nggak? Ikut semuanya, aku ikut. Mantap. Kamu ikut ini nggak, kayak belajar tari tenggo, belajar masak, ikutan yang gitu-gitu, aku ikut welcoming party segala macam. Oh, kalau pas di Perancis tuh aku nggak ikut. Cuman pas di Spanyol harusnya mau ikut, tapi corona kan. Jadi nggak ini sih. Cuman kerasa banget sih belajar culture-nya ya nggak sih, Kak? Walaupun terus dikasih gratis belajar bahasa Iya, itu juga. Iya, seru banget itu. pokoknya Erasmus tuh kalau kalian di sini tuh bisa nggak bisa bisa belajar lebih dari sekedar bahasa Inggris, bisa Perancis, Portugis, Spanyol, Italian. Iya, seru banget. Terus ini sih Kak, kan di Belanda ini aku sebenarnya pernah tinggal sama temanku yang kuliah di Wageningen University gitu ya Kak. Terus aku bandingin sama diriku yang selama ini kayak pindah-pindah gitu. Ternyata ya ada enaknya pindah-pindah tuh karena beda-beda suasana belajarnya kan ya. Kalau di sini kan aku liatin mereka langsung banyak diskusi kayak gituan atau teamwork gitu. Nah di Erasmus yang tempat kita tuh menurut aku sih lebih banyak optionnya gitu loh. Ujiannya juga lebih bervariasi gitu. Jadi lebih nemu pengalaman baru sih gitu. Kalau buat kalian yang suka apa namanya pindah-pindah sama yang suka yang Explore. bosanan orangnya, Iya, ya bosenan. benar. Iya benar. Iya benar berasa. Jadi misalkan kayak aku di Spanyol kemarin tuh ujiannya bentuknya kayak gini formatnya. Nanti waktu di Portugal formatnya tuh beda lagi. Jadi itu kayak ya buat aku yang suka hal baru itu hal yang menurut aku fresh gitu, hal baru. Tapi mungkin buat orang yang ngerasa wah gak bisa nih gue harus adaptasi itu juga sulit mungkin Ci ya. Gak semua orang suka hal Oh baru iya benar. yang Iya tiba-tiba sih benar-benar. tiap 6 bulan loh itu cukup baru mau Cepat banget. nyaman udah pindah gitu kan. Iya benar-benar. Aku pernah liatin status kakak yang Iya itu. kan? Tapi relatable nggak sama kamu juga? Iya. Tiba-tiba. Iya, internal aku maafkan. Jadi itu seru banget nih ngobrol sama Oci tadi terkait kesempatan riset dan juga kesempatan gabung-gabung kegiatan, cultural exchange, language program, facilities yang top banget ya Ci ya. Iya Dan benar-benar. dan juga ternyata udah banyak juga dari Indonesia dan kata Oci bahkan di angkatan berikutnya 3 orang keterima. Berarti kan reputasi masuk Indonesia itu sangat baik. Ya nggak sih? Iya banyak. Bisa Ya, dilihat gitu nggak kayaknya sih ya? enggak. India sama Brazil nggak sih yang paling banyak yang tahun-tahun Iya, kemarin? Amerika Latin. Aku pernah dengar itu alasannya kenapa. Karena katanya mereka makanya dicari emang banyak Amerika Latin ininya, komposisinya. Program aku juga. Oh, oh gitu. Oh, wow. Satu, Baru dua, tahu. empat apa empat orang. Empat. Wow, 4 orang cuman buat Amerika Latin. Tapi beda-beda kampus. Oke, nah terakhir penutupan nih. Kita dengarkan penutupan dari Oci, mungkin bisa bentuk tips atau apapun itu, atau penyemangat buat teman-teman adik-adik yang lagi mencari beasiswa dan mungkin lagi mau mulai belajar lagi atau kayak gimana. Coba, Oci Apa ya? boleh.
tipsnya kalian tetap semangat. Biasa banget ya. Ayo tetap semangat, coba terus. Beasiswanya, terus Erasmus Mundus tuh nggak usah minder dulu, coba aja rezeki siapa yang tahu gitu. Kalian coba aja. Terus kalau misalnya kalian mau apply beasiswa ini untuk proofread gitu, bisa banget kalian uh, tergantung kalian mau ke Mbak Atifah atau ke kita gitu, alumni-alumninya. Karena kita senang banget nih kalau misalnya banyak dari Indonesia juga yang lolos beasiswa ini, ya nggak sih Kak? Karena ya gitu, Erasmus Mundus nih beasiswa yang ngebantu banget buat kedepannya karir kalian mau seperti apa gitu, dan bisa ngedevelop skill kita as a global citizen gitu. Jadi menurut aku sih karena kita nggak ada harus balik ke negara kita gitu. Jadi enaknya di sini sih, bukan enak juga sih, kita tetap suka Indonesia, tapi kita bisa kan as a representative of Indonesian people jadi berkarya di kancah global gitu sih. Enaknya. Benar. Jadi semangat. Thank you Oci. Jadi nanti Oci bakal share ke aku link. Nanti share ke aku ya Ci link tentang program kamu, program daftarnya di mana. Nanti aku share di deskripsi link programnya Oci di Marine Environment. Thank you. Ini episode kedua bareng Oci. Nanti selanjutnya kita bakal kedatangan. Oci tahu Gavrila nggak? Panggilannya Gavok manggilnya. Pernah, ya kan Gavrila yang waktu kita pre-departure aktif. Tahu. Iya. Selanjutnya aku bakalan ngundang Gavrila, guys. Itu di infectious disease kalau nggak salah, di science juga, di medicine. Iya, sama ini nih teman-teman yang suka tanya nih, sebenarnya kita anak Erasmus itu beda program, beda konsorsium, beda ini caranya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya tanya sama aku, terus aku nggak bisa jawab secara rinci kayak gimana, karena aku nggak tahu. Makanya kalau misalnya aku ada teman kemarin tanya petal, aku saranin ke Mbak Atifah, karena yang lebih tahu Mbak Atifah gitu kan. Jadi itulah fungsinya segmen ini, mengundang-undang teman-teman aku dari program lain yang aku juga bisa jawab. Iya, bener. Bisa lanjut, nanti aku link juga sosial medianya Oci nanti kalau diizinin buat share. Thank you, stay tuned. Makasih semua.